Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kepala desa di Klaten jatuh dari kuda hingga pingsan dalam iring-iringan karnaval. Berbagai kostum dari limbah plastik dipamerkan saat karnaval kemerdekaan di Kabupaten Tegal. Evakuasi seekor anak sapi di Sragen yang masuk sumur sampai harus membobok bibir sumur. Seekor anak sapi milik warga Ngampral, Sragen tercebur ke dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena warga dan petugas harus merobohkan bibir sumur agar sapi mudah dievakuasi. Anak sapi piaraan Wagimin warga Gabus Kulon Ngampral Sragen tercebur ke sumur yang sudah lama tak terpakai. Sebelum memanggil petugas gabungan dari Damkar dan BPBD setempat, warga inisiatif evakuasi anak sapi secara mandiri. Namun karena minimnya alat dan kedalaman sumur mencapai 18 meter, mereka akhirnya memanggil bantuan. Anak sapi diduga terlepas dari kandang yang jaraknya tidak jauh dari sumur tua. Terus itu jarak sumur sama kandangnya emang dekat, Pak? Dekat ya, ini kurang lebih 50 meter. 50 meter. Mau dinaikkan sendiri. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya ini tahu temboknya ini lepas ini. Roboh ya, Pak? Iya, roboh. Sesampainya di lokasi, petugas gabungan langsung menyiapkan alat seperti tripod dan tali webbing. Untuk mempermudah proses evakuasi, bibir sumur pun dihancurkan. Setelah itu, salah satu petugas masuk ke dalam sumur untuk mengikatkan tali ke tubuh sapi. Namun, ia terkendala diameter sumur yang sempit. Meski demikian, anak sapi berhasil dievakuasi. Kendalanya, petugas masuk ke dalam dan kesulitan untuk menali karena ruangnya terlalu sempit. Atas kejadian ini, petugas gabungan mengimbau warga menutup lubang sumur dengan papan kayu untuk mencegah kejadian serupa terulang. Hari Prastio melaporkan dari Sragen. Tour de Borobudur akan kembali digelar. Selain Borobudur, Kebumen jadi lokasi kedua penyelenggaraan ajang olahraga sepeda itu. Bertempat di Salatiga, Pemprov Jawa Tengah meluncurkan Tour de Borobudur ke-24. Ajang olahraga sepeda akan mengundang atlet profesional sehingga semakin meriah. TDB akan digelar pada 7 hingga 8 Desember 2024 di Kebumen dan di Borobudur. Harapannya, ajang ini bisa meningkatkan potensi ekonomi desa wisata di sekitar Borobudur dan Kebumen. TDB sendiri adalah bagian dari rangkaian event sport tourism di Jawa Tengah. Taman Brilian yang berada di kawasan Segitiga Emas Kota Semarang akhirnya diresmikan. Taman seluas 450 meter persegi itu ada air mancur menari yang atraktif dan menarik. Bunyi sirene ini menandakan diresmikannya Taman Brilian yang berada di kawasan Segitiga Emas Kota Semarang. Hadirnya taman ini membuat jalan Pandanaran semakin berwarna dan meriah. Taman yang menelan dana 1,4 miliar rupiah dari program CSR Plat Merah ini diharapkan bisa menjadi ikon baru ibu kota Jawa Tengah. Dengan biaya yang dikeluarkan oleh BRI itu juga tidak mampu lah karena banyak ruang terbuka hijau yang juga diperlukan untuk di kota Semarang. Dan alhamdulillah dengan bantuan atau support Bank BRI ini di wilayah atau di jalan utama atau segitiga emasnya di kota Semarang ini bisa menjadi salah satu ikon. Tentu yang pasti yang harus selalu dijaga ini adalah perawatannya. Dibangun bagus tapi nanti perawatan ya kalau ini sudah diserahkan ke pemerintah kota Semarang kan berarti perawatan itu harus ada di bagian dari pemerintah kota Semarang. Air mancur di taman seluas 450 meter persegi ini juga istimewa karena merupakan air mancur menari yang sangat atraktif dan menarik untuk dilihat. Harapannya tentu agar taman kota seperti ini bisa dirawat dengan baik.
Ali Muftahirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan warga di Kabupaten Tegal antusias mengikuti tradisi sedekah bumi. Selain hasil bumi, warga juga berebut air yang diambil dari 7 mata air di 7 kota. Cuaca panas tak menyurutkan semangat warga Dukun Lodadi, Desa Gembong Dadi, Kabupaten Tegal berebut hasil bumi yang diletakkan pada puluhan tampah. Mulai dari yang muda maupun orang tua, mereka berdesakan saling dorong agar mendapatkan hasil bumi berupa buah-buahan, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Selain hasil bumi, warga juga antre menunggu giliran mendapatkan air yang diambil dari 7 mata air di 7 kota. Air yang sebelumnya telah diruat oleh dalang menjadi rebutan karena dipercaya memiliki keberkahan dan bisa digunakan untuk obat. Sebelum diperebutkan, tampah berisi hasil bumi diarak ke halaman kantor balai desa. Tradisi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjaga tradisi turun-temurun. Tujuannya itu supaya masyarakat tuh mengetahui hasil dari bumi tersebut, itu manfaat ya kegunaannya supaya menanam padi ataupun segala hal buah ataupun apa itu bisa panen berlimpah. Lebih meriah lagi, bisa menjadi semangat untuk khususnya warga Lodadi ya, dan juga bisa melestarikan tentunya ya, melestarikan budaya. Tradisi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjaga tradisi turun-temurun. Tradisi sedekah bumi ditutup dengan pementasan wayang golek semalam suntuk. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ingkang wonten tanah Lebak Siumet, butuhaken tanah, butuhaken pategal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.